Shalom Bapak Ibu dan seluruh anak-anak kelas 9 Angkatan ke-14 SMP Kristen Ketapang Cibubur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat bertemu meskipun secara virtual untuk menyaksikan kemurahan Tuhan bagi anak-anak kita yang akan menyelesaikan masa belajarnya. Tuhan begitu baik bagi kita. Dia Allah yang kita sembah, layak menerima puji-pujian dari kita umat-Nya. Karena itu, Bapak Ibu bersama dengan seluruh anak-anak, baik yang ada di rumah saat ini dan juga yang ada di sekolah, saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian pengagungan kita kepada Allah. Kita akan berkata, bagi Dia segala pujian. Kami memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa
langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh anak-anak, firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kita ketika kita dekat dengan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil, menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Aronika. Biarlah bejana hati kita dipenuhi oleh firman Allah, sehingga hidup kita semakin berbuah dan menjadi berkat. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan. Penuhkanlah bejanaku. Aku
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih kalau hari ini di dalam momen spesial ini kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk duduk diam merenungkan firman Tuhan. Jiwa kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubah sikap hati kami, pola pikir kami, dan tindakan kami. Untuk itu Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, supaya tidak ada yang terkecuali. Setiap kami boleh mengalami Tuhan, mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, guru dan juga setiap orang tua murid, dan terkhusus untuk anak-anak kami SMP angkatan yang ke-14 Sekolah Kristen Ketapang Cibubur. Hari ini kita bersyukur di dalam momen untuk pelepasan angkatan yang ke-14 ini kita boleh mengadakan ibadah sekalipun kita tidak bisa bertatap muka seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid, tetapi kita tetap bersyukur kita masih boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini Connected with God. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih boleh membuka di Alkitabnya. Saya akan mewakili kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan jika kamu berbuah, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Fokusnya di ayat yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang Dia kasihi. Orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, melayani bersama Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, mengajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus akan masuk di dalam penderitaan, yaitu penyaliban. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara,
bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya bahwa kelak mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya satu saat akan mengalami kelemahan. Mereka bisa meninggalkan iman mereka bisa meninggalkan Yesus sendiri, dan juga mereka bisa murtad. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengajar mereka dengan memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu adalah cara yang sangat simple yang bisa dipahami oleh setiap orang. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengambil gambaran pokok anggur. Anggur itu adalah salah satu buah yang sangat penting untuk orang Israel. Setiap ada momen spesial, pesta pernikahan, tidak boleh tidak ada anggur. Anggur ketika diperas, semakin lama dia disimpan, semakin tua sebuah anggur, maka dia akan semakin berkualitas. Semakin berkualitas, maka harga anggur itu akan semakin mahal. Di sini Tuhan Yesus berkata begini, "Aku adalah pokok anggur." Masih yang tadi, Ibu. "Aku adalah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya." Tuhan Yesus adalah akar. Tuhan Yesus adalah batang dari pokok anggur itu. Dan setiap murid-muridnya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, adalah ranting-rantingnya. Selanjutnya kita melihat Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah pokok anggur. Ketika Yesus menjadi pokok anggur, Dia yang menopang setiap ranting-ranting. Dia yang memelihara setiap ranting itu. Bahkan Dia yang memberikan makanan bagi setiap ranting. Supaya apa? Ranting itu bisa bertumbuh, bisa kuat, dan menghasilkan buah. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa para murid itu adalah ranting. Saudara, kalau perhatikan pohon dari anggur itu, rantingnya itu kecil, merambat, dan kita melihat dia lemah, rapuh. Dipatahkan dengan 2 jari saja, sebuah ranting itu bisa patah dan hancur. Tapi kita melihat di sini ranting yang kecil, yang lemah, yang rapuh, karena ditopang oleh pokok anggur yang kuat itu, maka ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan buah, tapi dia menghasilkan buah yang banyak. Selanjutnya kita melihat di sini, kalau orang menanam anggur, dia pasti mengharapkan buah anggur. Apa syaratnya? Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu menjadi ranting-ranting, kamu harus berbuah. Dan syaratnya hanya satu, kamu harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Kamu harus nempel dengan pokok anggur itu. Karena kalau kamu tidak nempel dengan pokok anggur, kamu tidak akan mendapatkan sari-sari makanan, kamu tidak akan kuat, kamu tidak akan bisa menghasilkan buah. Lalu apa yang terjadi kalau ranting tidak berbuah? Di sini jelas sekali ayat 2 sampai dan ayat yang ke-6. Ranting tidak berbuah itu ujungnya dia dipotong. Lalu sesudah itu dia dibuang keluar. Lalu dia menjadi kering. Dia dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Makna rohaninya apa? Bahwa setiap ranting adalah orang Kristen, orang percaya. Ketika dia tidak nempel dengan pokok anggur, dia tidak menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, ujungnya itu binasa. Dan hanya ada 2 jenis ranting. Di ayat yang kedua itu jelas sekali. Ranting itu hanya ada 2 macam. Yang pertama dia ranting yang berbuah, dan yang kedua ranting yang tidak berbuah.
Ranting yang berbuah itu pasti dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Waktu dia dibersihkan itu, kalau dia manusia, dia mungkin akan merasa sakit. Tapi dengan dibersihkan itulah, maka dia bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih manis lagi. Tapi kalau ranting itu tidak berbuah, maka dia harus dipotong. Untuk apa dikasih makan kalau dia tidak menghasilkan buah? Maka ranting-ranting yang tidak berbuah, dia pasti akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Kita ranting yang mana? Apakah kita ranting yang berbuah? Yang walaupun kita merasakan sakit, merasakan pergumulan, merasakan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita, tapi kita terus nyantol di dalam pokok anggur itu. Kita terus mengandalkan Tuhan, sehingga kita terus menghasilkan buah anggur. Atau yang kedua, kita seperti ranting yang tidak berbuah, yang walaupun kita Kristen, walaupun kita bergereja, walaupun kita berdoa, walaupun kita baca firman Tuhan, bahkan walaupun kita melayani Tuhan, sebenarnya itu hanya label. Tapi tidak ada buah yang keluar dari sana. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita adalah ranting tadi. Ya, kita hanya bisa kuat, kita hanya bisa taat, kita hanya bisa setia. Ini buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena kita kuat atau kita gagah. Ingat, kita hanya ranting. Ranting yang sangat kecil, yang rapuh, yang lemah. Di masa-masa pandemi ini, tentu bukan hanya anak didik yang sangat bergumul. Guru-guru juga sangat bergumul. Orang tua juga sangat bergumul. Bukan hanya kita di sekolah Kristen Ketapang Cibubur, di semua sekolah di Indonesia, bahkan semua sekolah di dunia. Sekarang begitu banyak orang yang berteriak. Mereka sudah tidak nyaman dengan kondisi ini. Seumur hidup saya dan setiap kita, saya yakin kita tidak dan belum pernah menghadapi yang namanya pandemi COVID. Sehingga kita tentu tidak nyaman. Kita harus beradaptasi dari nol. Kalau kita pernah menghadapi masalah ini, mungkin kita berkata, dulu saya pernah coba dengan cara demikian. Tapi kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua peristiwa yang kita hadapi, kalau kita melihat dari Maret 2020 sampai hari ini, 4 Juni 2021, kita ranting yang rapuh, ranting yang kecil, ranting yang lemah, yang sesungguhnya kita bisa seperti para murid. Satu saat kita bisa tinggalkan Tuhan, satu saat kita bisa coba cara-cara di luar Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan, Engkau tidak adil, Engkau tidak ada bagiku, Engkau tidak menolong aku. Para murid waktu diingatkan oleh Tuhan Yesus, Yudas menjual Yesus. Para murid akhirnya menyangkal Yesus sebagai gurunya. Saudara dan saya saat ini juga dengan konteks yang berbeda, kita juga menghadapinya. Tetapi kita melihat di sini dengan terkoneksinya kita dengan Tuhan, yang membuat buah itu keluar dari hidup kita. Kita bisa kuat sampai hari ini, kita tahu itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita hebat. Kita bisa sehat sampai saat ini, bukan karena kita jago menjaga pola hidup kita. Kita bisa taat sampai saat ini, percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena kita mampu, tetapi karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan topang kita, Tuhan kuatkan dan mampukan kita. Sehingga ketika kita mengalami frustrasi, mengalami kejenuhan, ketidaknyamanan dengan semua situasi kondisi yang ada saat ini, saya pun menyampaikan firman Tuhan ini, napasnya tidak
bebas seperti kita tidak menggunakan masker. Tapi tetap kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Kita tahu itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi semua siswa-siswi, khususnya angkatan ke-14 Sekolah Kristen Ketapang Cibubur. Sekalipun dalam masa proses belajar mengajar yang tidak mudah, harus tetap mengerjakan PR. Biasanya anak-anak bisa ketemu dengan teman-temannya, bisa ngobrol bareng, bisa ke kantin, bisa kita ketemu dengan guru dan kita bercanda bersama-sama. Demikian juga dengan guru. Orang tua juga demikian. Tetapi kita melihat di sini ketika kita ada sampai hari ini 1 tahun lebih beberapa bulan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang topang kita, Tuhan yang topang anak-anak semua, sehingga boleh menyelesaikan studi 3 tahun, walaupun penamatannya, pelepasannya dengan kondisi yang seperti ini. Mari kita ingat bahwa kita hanya ranting yang lemah, ranting yang mudah patah, ranting yang mudah hancur. Ketika masalah, apakah masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah di dalam pendidikan kita, semuanya bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Semuanya bisa membawa kita tidak kuat di dalam menjalani hari-hari kita. Tapi kita bersyukur bahwa ketika ranting yang kecil, yang rapuh, yang lemah itu nyantol dengan pokok anggur yang kuat itu, yang akarnya lancap sampai ke dalam, sehingga dia terus topang setiap kita ranting-rantingnya, sehingga kita dimampukan menghadapi hari kesehari, baik sebagai pendidik, sebagai anak didik, sebagai orang tua, dan kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Masih tetap bersuka cita, saudara. Kita masih bisa bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Ada banyak orang ketika menghadapi pandemi ini, dia sudah tidak kuat dan dia bisa ambil jalan pintas. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sementara kita menghadapi pergumulan yang sama, mungkin lebih berat, mungkin lebih ringan dari orang lain, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang topang kita, sehingga kita bisa mampu sampai hari ini. Rahasianya adalah ketika kita connected with God, kita terhubung dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan boleh terus mengisi relung hati kita. Karena hanya dengan firman Tuhan itulah kita boleh mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini kita tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan di dalam segala keterbatasan kita, itu menjadi rahasia saudara dan saya tetap kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 15 ayat 5 yang tadi kita boleh baca bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita tidak akan pernah menghasilkan buah apa-apa bagi kemuliaan Tuhan kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kalian akan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kalian melanjutkannya di Sekolah Kristen Ketapang Cibubur atau di sekolah lain? Apa yang menjadi cita-cita? Apa yang menjadi harapan kalian?
kali. Mari terus andalkan Tuhan. Dia yang topang engkau hari ini, Dia juga yang akan topang engkau esok. Setiap orang tua murid dan setiap pendidik, kita tidak tahu pandemi COVID sampai kapan akan berakhir. Atau ini sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap kita. Ada orang yang berkata mungkin COVID ini akan menjadi salah satu penyakit sama dengan penyakit malaria, penyakit kanker dan sebagainya. Maka kita harus berdamai dengan keadaan ini. Akhirnya, biarlah sebelum kita terkoneksi dengan dunia ini, kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Kita mau terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita kuat. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Selamat untuk anak-anak kami angkatan ke-14 SMP Sekolah Kristen Ketapang. Selamat juga untuk orang tua yang dengan setia walaupun bergumul, dan seluruh guru-guru SMP Sekolah Kristen Ketapang Cibubur. Sampai hari ini kita berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami mau katakan, kami mau menempel, kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Kami sungguh sadar Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, kami rapuh, kami bisa hancur ketika kami tanpa pertolongan Tuhan. Kami bisa hanyut dengan setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Kami bisa mencoba cara-cara dunia ini yang akhirnya menarik kami jauh dari Tuhan, bahkan membinasakan jiwa kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami semua, seperti Engkau mengingatkan para murid, bahwa tantangan pasti ada, masalah pasti ada, dan kami disadarkan bahwa kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami tetap mengucap syukur sekalipun masa pandemi dengan semua masalahnya. Kami tetap bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terus dicukupkan oleh Tuhan. Kami bersyukur pendidikan boleh terus berjalan. Bahkan anak-anak kami boleh menyelesaikan studinya. Semua karena kemurahan Tuhan. Hamba menyerahkan semua anak-anak kami angkatan 14 ini Tuhan. Kemanapun mereka akan melanjutkan studi mereka, apapun yang mereka cita-citakan, bawalah mereka untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki hidup mereka. Di dalam tangan Tuhanlah masa depan mereka menjadi cerah. Untuk itu Tuhan, biarlah sejak masa muda mereka menggantungkan cita-cita mereka, harapan mereka di dalam Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan ini. Kami berdoa Tuhan terus memberkati dan mencukupkan setiap keluarga lepas keluarga, sehingga mereka juga boleh dipakai Tuhan memberkati anak-anak mereka. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua para pendidik di Sekolah Kristen Ketapang Cibubur. Tuhan, Engkau yang pelihara mereka, Engkau yang berkati dan pakai mereka dengan setiap tantangan yang mereka hadapi untuk mengajar anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah Engkau terus topang mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melakukan setiap panggilan mereka, tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah firman Tuhan yang boleh kami terima. Kami sebagai ranting dan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Biarlah hidup kami boleh terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan kepada kita dalam ibadah syukur hari ini. Kita bisa mengakhirinya. Biarlah hidup kita dan kegiatan kita selanjutnya Tuhan Yesus yang memimpin, memberkati sehingga membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Aronika, kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan, Lingkupiku.
pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, yang memberkati rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sebagaimana lagu pujian ini menjadi iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Badai sebesar dan sekuat apapun dapat kami lewati dan kami menjadi pemenang, karena Engkau yang mengendalikan dunia ini dengan segala gejolaknya, dan kami akan terus aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah pengucapan syukur bagi setiap anak-anak kami SMP Angkatan ke-14 Sekolah Kristen Ketapang Cibubur ini. Kami sungguh memohon berkat Tuhan bagi setiap kami. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin, menyertai dan memberkati setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.